Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih dan Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 20 sampai tanggal 26 Oktober 2024. Dengan bahan bacaan dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai dengan ayatnya ke-40. Dengan tema mingguan, tepatlah nasarmu. Namun sebelumnya, mari berdoa. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami selalu diberkati, kami selalu dijaga, dan kami selalu dilindungi. Untuk itu kami datang kepadamu, bersyukur berterima kasih. Di saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk tim multimedia Marturia Demi Bukit Kasih yang bertugas di hari ini mengadakan video pengambilan MTPJ di minggu yang berjalan ini. Kami memohon Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, sehat kuatkan mereka. Harapan cita-cita ke depan dari tim ini dapat terlaksana hanya seturut dengan kehendak. Beri keberhasilan apa yang mereka rencanakan. Terima kasih ya Tuhan, kegiatan di saat ini kami hanya taruh dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Dengan tema Nasar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ia melintasi daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian ia melintasi Mispa dan Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia melintas ke daerah Bani Amon. Bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, akan menjadi milik Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah melintas ke daerah Bani Amon untuk memerangi mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia mengalahkan mereka dengan sangat dahsyat dari Aror sampai ke dekat Minit, sebanyak 20 kota, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon ditundukkan di hadapan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke rumahnya di Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan rebana dan tarian. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia tidak ada lagi anaknya laki-laki atau perempuan. Melihat anaknya itu, Yeftah mengoyak pakaiannya sambil berkata, "Aduh anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Engkau membuat batinku tersiksa. Aku telah mengucapkan nasar kepada Tuhan, dan aku tidak dapat menariknya kembali." Jawab anak itu kepadanya, "Bapa, jika engkau telah mengucapkan nasar kepada Tuhan, lakukanlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan kepada Tuhan. Telah mengadakan pembalasan bagimu terhadap Bani Amon, musuhmu." Katanya lagi kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan supaya aku bersama teman-temanku melakukan perjalanan di pegunungan dan menangisi diriku yang tetap gadis sampai mati." Jawab Yeftah, "Pergilah." Ia mengizinkan anaknya pergi selama 2 bulan. Lalu gadis itu pun bersama teman-temannya ke pegunungan menangisi dirinya yang tetap gadis sampai mati. Setelah 2 bulan berlalu, ia kembali ke ayahnya. Lalu ayahnya itu melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya.
gadis itu tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Demikianlah telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan Israel meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu selama 4 hari dalam setahun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema mingguan, tepatilah nasarmu. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Alasan pemilihan tema. Ada orang mengucapkan janji. Misalnya orang tua berjanji kepada anaknya, kalau lulus di sekolah dia akan menerima hadiah. Atau ada yang berjanji jikalau dia jadi anggota dewan akan memberi sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Memang ada yang menepatinya, tapi ada juga yang tidak menepatinya. Orang gampang mengucapkan janji, tapi mudah mengingkarinya. Sebagai keluarga Kristen, tentu hal ini tidak memberi contoh yang baik. Terlebih kalau mengucapkan janji kepada Tuhan Allah dan tidak ditepati. Mengapa begitu? Biasanya pikiran seseorang berubah setelah keinginannya terpenuhi atau lupa dengan janjinya. Dia tidak menyadari kalau apa yang diucapkannya dapat berakibat fatal. Terutama kalau berjanji pada Tuhan Allah. Tidak jarang ada orang Kristen terjebak pada ucapan janjinya sendiri. Dalam realitas ada orang Kristen ketika mempunyai rencana berdoa kepada Tuhan Allah dan menasar imannya agar tujuannya tercapai. Arti nasar dalam bahasa Indonesia adalah janji pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu jika tujuannya tercapai. Dalam rangka terpenuhinya apa yang diharapkan tentang janji iman atau nasar, maka mari kita ikuti kisah seorang hakim yang bernama Yefta. Perenungan sepanjang minggu ini akan dituntun oleh tema tepatilah nasar. Pembahasan tematis. Kitab Hakim-Hakim ada di periode antara zaman Yosua sampai dengan zaman raja-raja Israel. Para hakim dipilih dari suku Israel dan berfungsi sebagai panglima perang dan pemimpin umat seperti Hakim Yefta. Kitab ini mengungkapkan kemerosotan spiritual dan moral bangsa Israel ketika menetap di Kanaan yang akibatnya mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain sebagai penghukuman Tuhan Allah. Yefta seorang hakim di Israel yang memerintah selama 6 tahun di masa bangsa Israel belum memiliki raja. Yefta disebut seorang pahlawan yang gagah perkasa, anak Gilead dari istri perempuan Sundal. Kemudian saudara-saudaranya dari istri yang sah mengusir Yefta karena dipandang tidak punya hak atas tanah milik keluarga. Yefta lari ke tanah Tob dan di sana ia bergabung dengan para petualang kota, yaitu para perampok. Lalu Yefta diangkat sebagai pemimpin mereka. Yefta tinggal di lingkungannya yang baru. Dia pantang menyerah dan dia berhasil menjadi seorang pahlawan gagah perkasa. Karena Yefta tumbuh menjadi seorang yang bijak dan takut Tuhan, ia selalu bertanya dan membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan Allah. Kemudian Yefta dipilih Tuhan Allah melalui tua-tua di Gilead menjadi panglima perang saat bangsa Israel menghadapi Bani Amon. Tuhan Allah mengurapi Yefta seperti dikatakan di ayat 18. Roh Tuhan
menghinggapinya. Ada pemahaman di masa perjanjian lama, jika roh Tuhan memenuhi seseorang berarti Allah menyertainya. Yefta mau melaksanakan perintah Tuhan Allah, membela saudara-saudaranya, sekalipun mereka pernah menyakitinya. Yefta tidak pendendam, dia pemaaf dan pendamai. Tuhan Allah menyertai Yefta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ayat 30-31, Yefta bernasar kepada Tuhan Allah. Jika memberinya kemenangan, isi nasar Yefta adalah jika ia menang melawan Bani Amon, maka yang pertama keluar dari rumahnya akan menjadi kepunyaan Tuhan dan dipersembahkan sebagai korban. Ada hukum yang mengatur bahwa nasar adalah persembahan yang maha kudus bagi Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Imamat 27 ayat 2 dan 28. Nasar atau janji iman merupakan komitmen pribadi dengan Tuhan Allah, sehingga harus dipenuhi dan berdosa jika tidak ditepati atas nasarnya. Yefta diberi kemenangan oleh Tuhan Allah. Yefta mengalahkan Bani Amon dengan mudah, bukan semata-mata karena pengalaman dan kehebatannya, tapi karena Tuhan Allah yang menyerahkan atau yang berperang melawan para musuhnya. Saat kembali ke rumahnya di Mispa, Yefta tidak membayangkan kalau yang pertama keluar menyambutnya dari rumahnya adalah anak gadis satu-satunya dengan tarian rebana. Dugaannya salah. Yefta mungkin berpikir yang pertama dia temui untuk menyambutnya adalah binatang dan bukan anaknya. Melihat kenyataan itu, Yefta mengoyakkan bajunya. Ia sangat sedih dan hatinya hancur tanpa penyesalan. Mungkin Yefta berharap anak gadisnya akan menjadi penerus dengan menikah untuk kelangsungan keturunannya. Tapi Yefta tidak bisa menarik nasarnya, meskipun ada peluang jika Tuhan Allah berkenan membaharui nasarnya. Kendati keputusannya sangat dilematis, namun Yefta lebih memilih memenuhi komitmen pribadinya kepada Tuhan Allah. Perjuangan batin yang sangat sulit, tapi itulah pengambilan keputusan terbaik Yefta maupun anaknya yang bersedia memenuhi nasar dan menghormati ayahnya. Untuk memenuhi komitmen nasar ayahnya, maka dia minta selama 2 bulan pergi menyendiri dan menangisi kegadisannya. Artinya dia mengkhususkan diri untuk mempersiapkan hidupnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Disebutkan anaknya tidak pernah kenal laki-laki. Ini menunjuk pada kesuciannya. Dia sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang kudus bagi Tuhan Allah. Yefta mengiyakan permintaan anaknya sehingga 2 bulan kemudian nasarnya ditepati. Yefta mempersembahkan anak satu-satunya menjadi korban persembahan untuk Tuhan. Ayah dan anaknya benar-benar menampakkan integritas sebagai keluarga hamba Tuhan Allah. Selanjutnya dikatakan menurut adat bahwa anak-anak perempuan Israel membuat perayaan selama 4 hari tiap tahun untuk mengabadikan kisah ini. Mereka mengingat anak gadis itu, mengenang kerelaannya, mau menjadi korban yang maha kudus untuk Tuhan. Mereka menyanyikan perbuatan Tuhan Allah dan mempersembahkan hidup untuk kemuliaan namanya. Kisah ini juga mengingatkan bagaimana Yesus Kristus sebagai korban satu-satunya menebus dan menghapus dosa manusia. Dia yang tidak berdosa tetap setia dan rela sampai mati di kayu salib untuk menggenapi janji Tuhan Allah bagi manusia.
Jadi seperti yang sudah Allah janjikan, Dia mengangkat seorang dari keturunan Daud untuk menyelamatkan Israel, yaitu Yesus. Makna dan implikasi firman. Roh Tuhan menyertai setiap orang yang dipilih dan diutus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan Allah berkenan kepada utusan atau pemimpin yang berintegritas, berkarakter, dan berkepribadian, yang taat serta penuh kerendahan di hadapan-Nya. Tuhan Allah terkadang membentuk pribadi yang melayani melalui proses hinaan, celaan, dan penderitaan untuk menjadi tangguh dan militan. Caranya sering sulit diselami manusia, tetapi pasti membuat berhasil setiap orang yang mengandalkannya. Setiap orang Kristen memahami apa itu janji iman atau nasar. Nasar atau janji iman sering diucapkan ketika berada dalam kesulitan. Karena itu, nasar sebaiknya dinyatakan setelah berpikir dengan tenang, matang, penuh hikmat, dan tidak buru-buru atau secara emosional, supaya jangan berbalik menjadi jerat bagi kita. Nasar harus ditepati, dan kalau tidak bisa menepatinya, jangan bernasar atau berjanji. Sebagai orang Kristen, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Allah, sumber kehidupan dan keselamatan. Nasar bukan untuk menyogok Tuhan Allah agar mendapatkan kasih karunia-Nya. Tetapi kalau kita bernasar, berarti kita bersyukur dengan memberi persembahan Maha Kudus kepada Tuhan Allah yang telah menyertai, memberkati, dan memberi keselamatan. Demikianlah pembacaan MTPJ, dan saat ini mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kegiatan di saat ini boleh berakhir dengan segala baik. Kami memohon apa yang kami lakukan ini diberkati oleh Tuhan. Kepada tim yang selalu setia melakukan kegiatan seperti ini, Tuhan tolong mereka. Tuhan sehat kuatkan mereka. Harapan cita-cita ke depan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.